Penikmat Senja bersama Smegri. Saya, Firdiani, konselor di SMK PGRI Lumajang, akan membawakan program baru bernama Sahabat Anak. Apa itu konten Sahabat Anak? Jadi, konten Sahabat Anak adalah konten yang memuat permasalahan sekaligus solusi yang akan kami berikan kepada anak-anak terutama remaja saat ini. Apa tujuan dari konten ini? Tujuan dari konten ini adalah untuk mencoba memahami remaja yang saat ini memiliki begitu beragam permasalahan yang sangat kompleks. Apa motivasi pembuatan konten ini? Motivasinya adalah agar para remaja menemukan solusi yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, sehingga mereka tetap merasa nyaman berada di masa transisi seperti ini, termasuk kehidupan sosialnya, kehidupan mereka pergaulannya, pola komunikasi dengan orang tua, bagaimana cara mereka agar tetap bergaul dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang ada di dalam masyarakat. Sebagai awalan, konten Sahabat Anak, kita akan membahas mengenai pelajar di masa pandemi. Seperti yang kita tahu, kita sedang menghadapi pandemi yang berkepanjangan, di mana seluruh dunia juga mengalaminya, dan terutama berdampak kepada remaja. Mereka mengalami kecemasan yang sangat tinggi, tingkat stres yang berlebih, dan tentu saja berdampak kepada pola perilaku mereka yang berubah-ubah, mood yang sangat swing, berubah dari yang gembira menjadi yang bersedih. Mereka sangat tertekan dengan kondisi dan situasi saat ini. Sehingga kita sebagai awalan, kita akan membicarakan bagaimana remaja mengatasi permasalahannya ini. Bagaimana keadaan psikis remaja? Mereka harus berusaha untuk keluar dari zona nyamannya. Mereka harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Mereka harus mencoba merubah pola perilaku yang baru. Mereka harus menyesuaikan diri dengan keadaan di mana mereka harus selalu berada di rumah, kemudian pembelajaran juga berada di rumah. Mereka tidak memiliki kebebasan lagi seperti dahulu, sehingga mereka pasti akan mengalami yang namanya anxiety yang terlalu tinggi, tingkat stres yang tinggi. Yang ditakutkan adalah mereka akan mengalami yang namanya masa depresi di masa pandemi. Sehingga kita sebagai orang dewasa harus selalu mendampingi dan memberikan support kepada mereka. Bagaimana sikap remaja dalam menghadapi masa pandemi? Tentu mereka tidak siap sama sekali, sama seperti kita orang dewasa. Akan tetapi, mau tidak mau, suka tidak suka, remaja harus tetap bersiap menghadapi masa pandemi. Oleh karena itu, kita harus tetap mendampingi mereka dan mensupport dengan segala apa yang kita punya, sehingga mereka tidak pernah merasa sendirian dan tidak terlalu terbebani oleh masa pandemi saat ini. Bagaimana kesiapan remaja menghadapi masa pandemi? Mereka harus tahu dulu apa itu pandemi. Mereka harus tahu bagaimana tentang protokol kesehatan, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Mereka harus menjaga jarak, tidak bertemu dengan temannya. Tentu saja itu berpengaruh terhadap diri mereka. Mereka tidak bisa mengobrol dengan santai dengan temannya. Dan juga mereka juga tidak bisa bertemu dengan lingkungan sekitarnya. Sehingga mereka pasti akan mengalami berbagai macam permasalahan yang sangat kompleks. Belum lagi mereka harus bertanya-tanya kepada diri mereka, bagaimana caranya aku bertahan di masa seperti ini? Bagaimana remaja menghadapi masa pembelajaran daring? Pembelajaran daring itu adalah salah satu metode yang diberikan oleh pemerintah dalam menghadapi masa pandemi saat ini, di mana kesehatan menjadi prioritas utama dibanding yang lain. Akan tetapi, kita juga tetap tidak boleh melupakan yang namanya pendidikan. Sehingga alternatif yang diberikan oleh pemerintah adalah tetap menjalankan pendidikan dengan metode darurat, yaitu melalui pembelajaran daring. Sedangkan remaja dan juga orang tua belum tentu dapat bersiap menghadapi masa pembelajaran daring. Apa masalah utama yang dihadapi pelajar di dalam masa pandemi? Yang pertama, kita harus mengetahui bahwa masing-masing remaja tidak memiliki tingkat kesiapan dan pemahaman yang sama dibanding remaja yang lain. Ada mereka yang pemahamannya cepat, sehingga ketika diberikan materi secara daring oleh guru, mereka dapat langsung memahami.
Tetapi ada juga remaja yang ketika diberikan materi oleh guru, mereka membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memahaminya. Sedangkan mereka tidak bisa bertemu dengan temannya walaupun hanya sekedar untuk bertanya bagaimana cara mengerjakan tugas yang diberikan. Oleh karena itu, beban yang diterima oleh remaja juga semakin bertambah. Belum lagi mereka harus menghadapi masa pandemi, mereka juga harus mempersiapkan diri dalam menghadapi pembelajaran secara daring. Selain itu, mereka juga harus memiliki jaringan yang sangat stabil di rumahnya. Belum tentu di setiap rumah masing-masing siswa memiliki jaringan yang sangat stabil. Ada lagi yang rumahnya di daerah pedesaan atau mungkin di pinggiran kota memiliki jaringan yang tidak stabil, sehingga tentu menghambat bagaimana cara mereka untuk mengerjakan dan mengumpulkan tugas kepada gurunya. Di situ juga akan menambah lagi yang namanya stres kepada remaja. Nah, seperti itu, kita juga harus memahami bahwa remaja tidak bisa menghadapi ini sendirian. Disinilah kami berperan untuk membantu dan mendampingi serta mensupport mereka agar tetap selalu berada di dalam zonanya yang nyaman. Apa sih masalah utama yang dihadapi remaja dalam masa pembelajaran daring? Tentu saja yang pertama adalah kesiapan mental mereka. Apakah mereka mampu menghadapi pembelajaran daring yang notabene-nya tentu berbeda dengan pembelajaran tatap muka yang selama ini selalu mereka jalankan. Tentu saja butuh kesiapan mental yang sangat terjaga. Apabila remaja tersebut tidak siap, maka mereka cenderung akan tidak mampu untuk mengerjakan dan memahami tugas yang diberikan oleh guru. Sedangkan mereka tidak dapat bertemu dengan temannya walaupun hanya sekedar untuk bekerja kelompok ataupun bertanya mengenai materi yang akan diberikan. Dan itu pasti akan menimbulkan dampak yang sangat besar bagi mereka. Kecemasan juga pasti akan muncul kembali. Stres pasti akan mengikuti. Apabila remaja itu tersebut sudah memiliki kesiapan mental yang tinggi, mereka pasti lebih mampu dan lebih siap dalam menghadapi pembelajaran daring. Pembelajaran mode virtual tentu memiliki kesiapan yang berbeda. Ada remaja yang telah memiliki dan mampu memahami bagaimana cara mengoperasikan pembelajaran tersebut. Jika tidak, mereka pun akan kesulitan bagaimana cara mengerjakannya, bagaimana cara mengumpulkan tugasnya, tentu membutuhkan bimbingan yang sangat baik. Sehingga kembali lagi nih, muncul lagi yang namanya kecemasan, pasti berbarengan dengan stres. Apa sih masalah utama yang dihadapi remaja dalam masa pembelajaran daring? Tentu saja yang pertama adalah kesiapan mental. Kesiapan mental setiap remaja itu tidak sama. Sedangkan pembelajaran daring itu tidak sama dengan pembelajaran tatap muka yang selama ini dijalankan oleh mereka. Mereka harus menyesuaikan diri kembali, sedangkan mereka masih belum menyesuaikan diri dengan masa pandemi. Sehingga mental mereka juga pasti akan mengalami perubahan. Mereka yang tidak siap tentu akan kesulitan dalam memahami dan mencerna tugas ataupun materi yang diberikan oleh guru. Sedangkan mereka yang sudah siap, maka mereka pasti akan mampu menjalaninya dengan baik. Kemudian, pembelajaran daring adalah pembelajaran secara virtual. Apabila remaja tidak memahami bagaimana cara mengaplikasikan, maka mereka juga akan kesulitan bagaimana cara mengerjakannya, bagaimana cara mereka untuk mengumpulkan tugasnya, bagaimana cara mereka untuk memahami materi tersebut, juga pasti akan kesulitan. Bagaimana solusi remaja untuk menghadapi pembelajaran daring? Tentu saja dengan berkonsultasi. Kemudian mereka tidak harus selalu sendiri dalam mengerjakan segala sesuatunya. Mereka bisa bertanya kepada temannya menggunakan aplikasi yang telah disediakan. Kemudian mereka juga bisa sering berkonsultasi kepada guru, meminta bantuan orang tua dalam membantu mereka dalam mengerjakan tugas mereka. Sehingga mereka tidak selalu merasa sendirian, tidak kesulitan, dan juga tidak merasakan kejenuhan. Karena jenuh itu pasti selalu mengikuti dalam pembelajaran daring ini. Mereka tidak bisa bertemu dengan guru, tidak bisa berada di dalam lingkungan sekolah yang menyenangkan, mereka tidak bisa berkumpul dengan teman-temannya di dalam kantin, apalagi bercengkrama dengan temannya. Hal itu sangat tidak mungkin.
terutama di masa sekarang ini. Sehingga mereka tetap harus berkonsultasi dengan guru ataupun dengan teman-teman yang telah mereka percayai dalam membantu mereka dalam menghadapi kondisi saat ini. Hal apa saja nih yang mempengaruhi remaja dalam menghadapi masa pandemi? Jenuh, stres, cemas. 3 kata itu menghantui mereka selama masa pembelajaran ini, terutama di masa pandemi ini. Karena 3 kata tersebut tidak pernah bisa lepas dari kehidupan sosial mereka. Mereka tidak bisa keluar dari rumah, mereka tetap harus berada di dalam rumah untuk menjaga kesehatannya. Mereka juga tidak bisa bertemu dengan teman-temannya, mereka tidak bisa bergaul, mereka tidak bisa bercerita, dan mereka juga tidak pernah bisa untuk bermain selayaknya remaja pada umumnya. Sehingga mereka pasti akan mengalami yang namanya kejenuhan di dalam rumah. Walaupun mereka memiliki jaringan yang bagus, mereka juga pasti akan jenuh. Scroll yang terlalu sering juga pasti akan membosankan. Dan yang pasti, permasalahan fisik juga pasti akan menyertai. Lelah di bagian mata, itu juga pasti akan muncul. Sehingga mereka pasti akan mengalami yang namanya stres yang meninggi. Cemas juga pasti akan selalu berada bersamanya. Selama masa pandemi ini, kalian lebih bisa untuk mengenal diri kalian dan mengetahui cara belajar efektif mana nih yang cocok untuk kalian. Sebenarnya ada 3, tapi sebenarnya juga nggak terlalu dikotak-kotakan. Hanya saja lebih mudah untuk mengenalnya apabila kita menyebutkan 3 hal tersebut. Yang pertama secara visual, kita menggunakan indera penglihatan. Jadi bagi remaja ataupun siswa yang senang menggunakan ballpoint berwarna, spidol berwarna, menggunakan notes-notes lucu maupun alat stationery yang lucu, maka mereka biasanya termasuk gaya belajar visual. Mereka cenderung untuk lebih senang melihat sehingga lebih memudahkan mereka untuk memahami materi yang diberikan. Yang kedua, secara auditori. Kalau auditori itu dengan pendengaran. Biasanya mereka walaupun tertidur, tapi pendengaran mereka masih aktif. Sehingga mereka tetap bisa memahami apa yang disampaikan oleh guru. Maka mereka biasanya lebih cenderung mendengarkan musik ketika belajar ataupun mendengarkan suara-suara yang mereka sukai. Misalnya suara hujan, suara alam, suara tertentu yang mereka sukai membantu mereka dalam memahami materi yang diberikan. Yang unik adalah yang terakhir, kinestetik. Kinestetik adalah menggunakan seluruh indera, artinya mereka bergerak. Mereka tidak bisa berada diam di satu tempat dalam memahami atau mempelajari sesuatu. Sehingga mereka cenderung untuk bergerak ke sana dan kemari. Itulah uniknya dari gaya belajar kinestetik. Setelah kalian mengetahui gaya belajar tersebut, maka kalian bisa mengetahui dan mengenal serta sesuaikan dengan kepribadian kalian. Pasti akan memberikan dampak yang bagus bagi kalian dalam memahami materi yang diberikan oleh guru selama pembelajaran daring ini. Tips untuk remaja dalam menghadapi masa pembelajaran daring. Sering-seringlah berkonsultasi dengan orang tua, dengan guru, maupun dengan teman terdekat yang kalian percayai. Jangan pernah merasa sendiri dan percayalah bahwa kalian mampu untuk menghadapinya. Apabila kalian menemukan kesulitan, sering-seringlah bercerita, kemudian berkumpul dengan teman melalui virtual, tidak dengan tatap muka, karena kita masih tetap menghadapi masa pandemi. Bersemangat dalam menghadapi masa pembelajaran daring ini. Cukup sekian tema kita hari ini. Kira-kira nih untuk selanjutnya kalian ingin saya membahas tema tentang apa? Jangan lupa saksikan Penikmat Senja di YouTube Smegri Channel jam 4 sore. See ya!